Ya, kemarin kita membahas tentang roti. Hari ini kita membahas tentang cawan. Ya, umumnya saudara-saudari mengenai roti dan cawan, orang-orang Kristen berpikir roti adalah tubuhnya, lalu air anggur adalah darahnya. Ya, ini umumnya hanya sebatas itu ya. Tetapi dalam Matius 26 ayat 27, 28 tadi kita doa bacakan, Tuhan tidak berkata bahwa cawan itu hanya darahnya saja. Tidak. Tuhan berkata itu adalah darah perjanjian. Jadi bukan hanya darah Tuhan, tapi darah perjanjian. Ya, kalau di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 itu disebutnya tuh cawan berkat. Bahasa Indonesianya itu pengucapan syukur ya. Tapi itu sebetulnya cawan berkat. Jadi berkat di sini berarti bukan hanya darah ya. Jadi kita harus terkesan bahwa cawan itu bukan hanya mengacu kepada darahnya saja, tetapi juga berkat, seluruh berkat ya. Nah, kalau darah itu tadi kita doa bacakan 1 Korintus 11 ayat 25, darah itu yang memeteraikan. Darah itu yang memeteraikan ya. Memeteraikan apa? Memeteraikan berkat perjanjian baru. Tuhan berkata inilah darah perjanjian ya, dan Paulus melengkapinya di dalam 1 Korintus bahwa perjanjian ini adalah perjanjian baru. Jadi kita harus terkesan bahwa cawan bukan hanya mengacu kepada darah saja. Darah itu adalah yang memeteraikan seluruh isi cawan itu. Isi cawan itu bukan hanya ada darah Tuhan, tetapi seluruh berkat perjanjian baru. Nah, itulah makna dari ayat-ayat yang tadi kita doa bacakan ya. Nah, sekarang saudara-saudari mengenai kata cawan, kalau di perjanjian lamanya itu menggunakan kata Indonesia piala ya. Jadi kata piala di dalam teks Ibraninya dengan kata cawan di dalam teks Yunaninya itu sebetulnya sama maknanya ya. Kita sebut saja dengan cawan. Nah, cawan jika kita melihat di dalam budaya Ibrani, saudara-saudari, ya, ada kebiasaan menggunakan istilah cawan di sini sebagai suatu gambaran tentang suatu bagian atau suatu jatah gitulah ya, yang diterima tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang tuh punya bagiannya, tiap-tiap orang tuh ada jatahnya. Bisa juga berarti semacam suatu nasib ya.
Misalnya ada orang berkata, oh nasibku memang adalah menjadi orang susah, misalnya ya. Maksudnya tuh bagianku memang seperti ini, menjadi orang susah. Ya kata nasib, nasibku, bagianku, itu sebetulnya makna dari kata cawan gitu. Jadi kata cawan itu memiliki makna ada suatu bagian. Bagi tiap-tiap orang punya bagiannya masing-masing gitu ya. Nasibnya masing-masing, jatahnya masing-masing. Inilah kata makna ya. Kalau di Perjanjian Lama, Alkitab Bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan kata piala, sama saja ya maknanya. Kita gunakan kata cawan. Jadi cawan ini satu bagian, saudara-saudari, satu jatah atau satu nasib. Kita memiliki bagian kita memiliki jatah atau nasib kita. Ya. Nah, di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, ya ada cawan berkat, ada juga cawan yang mengacu kepada hukuman. Ya misalnya di Mazmur 23 ayat 5, di sana ada kata piala atau cawan. Nah, cawan di sini mengacu kepada satu bagian berkat ya. Jadi memang orang di dalam kitab Mazmur ini mendapatkan cawan berkat atau bagian berkat, jatah yang baik, nasib yang baik, bagiannya sungguh baik. Tetapi ada juga kata cawan yang digunakan untuk hukuman. Seperti misalnya di Yesaya pasal 16 ayat 5, Yeremia 25 ayat 15, dan masih banyak lagi ayat-ayat. Jadi kepada yang seseorang cawannya itu adalah cawan berkat, bagiannya bagian yang berkat-berkat, baik-baik. Ada juga yang kehadap seseorang cawannya tuh cawan hukuman, bagiannya adalah hukuman ya. Kita tahu bahwa ada bejana yang diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang hina. Maka terhadap bejana itu ya bagiannya adalah kebinasaan. Tetapi ada juga ya bejana yang akan mendapat bagian di zaman kerajaan sebagai rakyat ya, sebagai bangsa-bangsa. Bagiannya memang itu. Ada orang-orang yang mendapatkan cawan atau bagian untuk menjadi bangsa-bangsa. Ini sebetulnya bejana yang ketiga ya. Kita mungkin selama ini hanya tahu ada dua jenis bejana. Bejana untuk tujuan yang hina, bejana untuk tujuan yang mulia. Tetapi ada bejana yang ketiga, yaitu bangsa-bangsa. Nah, jatahnya beda lagi. Ya, jatah atau bagian atau cawan yang mereka terima itu ya menjadi bangsa-bangsa di dalam kerajaan kekal. Nah, sedangkan cawan yang menjadi bagian kita adalah untuk diisi oleh Kristus, oleh Allah sendiri, menjadi satu bejana untuk tujuan yang mulia, mengekspresikan Dia, menikmati Dia. Ya, jadi inilah cawan kita, saudara-saudari. Inilah bagian berkat kita, saudara-saudari. Nah, kita bisa menerima cawan kita itu karena apa? Karena Tuhan Yesus
bersedia meminum cawannya sendiri, bagiannya sendiri. Ya. Tadinya cawan yang harus diminum oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, cawan penderitaan, bagian penderitaan, jatah penderitaan, itu sebetulnya harusnya milik kita, ya. Tetapi karena Tuhan Yesus rela meminum cawan yang harusnya adalah bagian kita, kemudian kita dikembalikan, ya, dikembalikan kepada bagian kita yang sejak kekekalan sudah ditentukan, yaitu menjadi bejana untuk diisi oleh Allah sendiri. Itu bagian kita yang sempat hilang karena kita direbut oleh iblis. Bejana-bejana itu direbut oleh iblis melalui kejatuhan manusia, dan iblis merasa dia sudah sukses. Dia merasa berhasil menggagalkan rencana Allah. Tetapi karena Tuhan Yesus bersedia meminum bagiannya yang harusnya bagian kita, maka akhirnya kita bisa dikembalikan, ya, ke dalam bagian kita yang sudah ditentukan sejak kekekalan. Nah, itu semua adalah karena darah perjanjian itu, ya. Jadi darah Tuhan Yesus itu darah perjanjian, meterai dari suatu surat yang sah. Meterainya itu darah Tuhan. Kalau ada meterai surat, jadi sah, jadi berlaku, jadi memiliki kekuatan hukum. Dan meterainya di sini adalah darah Tuhan. Sedangkan isi cawannya itu adalah berkat perjanjian baru. Ya, jadi inilah saudara-saudari yang setiap hari Minggu kita lihat di atas meja, saudara-saudari. Kemarin kita sudah melihat roti, hari ini kita melihat cawan. Jadi ketika kita melihat cawan ini, kita harus ingat semua yang tadi disampaikan, diuraikan, dijelaskan, saudara-saudari. Ya. Jadi darah janganlah hanya dianggap untuk mengampuni dosa saja, jangan. Tetapi umumnya kebanyakan orang Kristen ya seperti itu. Darah hanya dihubungkan kepada pengampunan dosa. Bukan. Darah itu adalah pembuka jalan agar kita menerima seluruh isi cawan. Cawan apa bagian kita? Bagian kita bukan kebinasaan seperti bejana-bejana yang memang untuk tujuan hina. Bagian kita bukan untuk menjadi bangsa-bangsa, bukan. Di atas meja sidang pemecahan roti kita, isi cawannya itu bukan untuk bangsa-bangsa, ya. Isi cawannya adalah untuk kita, orang-orang pilihan yang akan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ketika kita melihat cawan setiap hari Minggu, kita harus menyadari semua yang tadi dijelaskan secara terbatas, ya. Ada begitu makna yang jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa, lebih mustika daripada sekedar kata-kata yang terbatas yang barusan saya sampaikan, saudara-saudari. Inilah nasib kita. Cawan itu adalah bagian kita. Cawan itu adalah nasib kita. Haleluya. Kita sudah dikembalikan ke bagian kita. Semuanya disahkan secara hukum yang tetap dan kuat oleh darah perjanjian, ya. Darah perjanjian yang mensahkan kita
menerima warisan bagian kita, yaitu cawan perjanjian baru. Ya, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika di dalam Matius 26 ayat 27, 28 Tuhan berkata apa? Minumlah kamu semua dari cawan ini, ya. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Ya, cawan ini itu cawan apa? Cawan berkat perjanjian baru. Di dalamnya ada apa? Ada diri Allah sendiri, saudara-saudari, menjadi bagian kita, ya. Jadi waktu Tuhan berkata minumlah kamu semua dari cawan ini, jangan diartikan secara jasmaniah, ya. Jangan diartikan secara lahiriah, tetapi ini ada makna rohani. Cawan ini adalah bagian berkat, ya. Oh Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita memasuki hari ke-6. Tadi pun sebetulnya sudah disinggung tentang hari ke-6, ya. Tetapi di hari ke-6 ada apa? Ada perkara memberitakan. 1 Korintus 11 ayat 26, Paulus berkata bahwa sidang pemecahan roti kita harus apa? Harus memberitakan. Memberitakan apa? Memberitakan apa yang sudah kita lihat di dalam minggu ke-15. Tentang apa? Kristus yang tersalib, kematian Tuhan yang adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Oh, kematian Tuhan itu adalah suatu hikmat Allah yang tidak disangka-sangka oleh semua makhluk. Di dalam kematian Tuhan itu ada kuasa Allah yang luar biasa, yang sangat mempermalukan musuh Allah, ya. Dan di dalam Efesus 3 ayat 10, gereja harus menjadi kesaksian bagi siapa? Bagi pemerintah-pemerintah di langit, bagi setan-setan. Ya, SPR kita harus benar-benar mengandung suatu apa? Suatu pemberitaan yang semacam ini, pemberitaan yang memalukan musuh Allah, ya. Karena apa? Karena di dalam kematian Tuhan kita melihat di FKKP, ya, hari ke-5 ada 12 hal, saudara-saudari, yang diakhiri di sana, ya. Oh Tuhan Yesus, SPR kita adalah suatu tontonan, saudara-saudari. Siapa yang menonton? Seluruh alam semesta sedang menonton sidang pemecahan roti kita, yang dimana kita di sana memberitakan tentang kematian Tuhan, tentang Kristus yang tersalib. Ada kuasa Allah, ada hikmat Allah di dalam ketersaliban Tuhan, di dalam kematian Tuhan. Hikmat Allah dan kuasa Allah ini harus diberitakan kepada siapa? Kepada manusia, dan juga kepada setan-setan, malaikat-malaikat yang jatuh, malaikat-malaikat di surga yang baik. Semua alam semesta harus menonton sidang pemecahan roti kita, ya. Oh Tuhan Yesus, kita harus berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, supaya dalam sidang pemecahan roti saya menjadi orang-orang yang menang. Saya menjadi orang-orang yang tidak mempermalukan Tuhan. Oh, sidang pemecahan roti itu untuk memamerkan bagaimana kehebatan Kristus yang tersalib telah mengalahkan dosa dan maut. Karena itu Tuhan selamatkan saya. Saya harus hadir sidang pemecahan roti dalam kondisi yang terbebas dari dosa dan maut. Ya, kalau kita sidang pemecahan roti, mulutnya ditutup rapat-rapat atau hanya berbisik-bisik saja,
berkidungnya berbisik, doanya juga berbisik-bisik. Oh, itu maut, saudara-saudari. Kita harus melatih roh sejak kita di rumah. Kita sudah menyalakan roh kita sehingga masuk SPR. Kita sudah menang melawan dosa dan maut, menjadi satu tontonan bagi alam semesta. Itulah memberitakan kematian Tuhan, saudara-saudari, di dalam sidang pemecahan roti. Ya, juga ada satu frase memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Ya, sidang pemecahan roti kita tuh harus ada atmosfer yang menantikan kedatangan Tuhan. Ada satu pengharapan. Orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh bersuka cita atas pengharapan ini. Suatu saat Tuhan datang akan mengubah tubuh kita, saudara-saudari. Tuhan datang akan mentransfigurasi tubuh hina yang sekarang sedang kita gunakan. Jadi dalam sidang pemecahan roti juga ada satu atmosfer yang menantikan kedatangan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, betapa sidang pemecahan roti kita perlu dinormalkan, saudara-saudari. Ya, Anda dan saya sama, kita juga mengalami bagaimana sidang pemecahan roti itu perlu dinormalkan. Kadang-kadang masih di bawah yang Allah inginkan. Ya, sidang pemecahan roti itu juga adalah untuk memberitakan perkara gereja. Gereja ini adalah sesuatu yang menjembatani satu celah, ya, celah antara kedatangan Tuhan yang pertama dan kedatangannya yang kedua. Di tengah-tengahnya ada gereja. Ya, gereja ini menghubungkan apa? Menghubungkan kedua celah ini, kedua bagian, ya, ada di tengah-tengah celah ini. Jadi di dalam sidang pemecahan roti ini kita juga harus mengharapkan kerajaan 1000 tahun datang, memberitakan bahwa gereja adalah untuk mendatangkan kerajaan 1000 tahun. Oh, gereja adalah untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Ya, ini juga adalah bagian dari berita kita. Jadi sidang pemecahan roti kita adalah untuk tujuan ini. Saudara-saudari, semua yang tadi dijelaskan, diuraikan adalah tujuan sidang pemecahan roti kita, saudara-saudari. Haleluya, buat cawan perjanjian baru, Allah sendiri menjadi kenikmatan kita. Haleluya, kita menjadi gereja yang mempersaksikan Tuhan Yesus, semua kehebatan, kematian Tuhan, kuasanya, hikmatnya di dalam Kristus yang tersalib. Amin. Ya, saya tidak terlalu lama. Silahkan, saudara-saudari, masih sangat banyak waktu. Harus banyak yang berbagi nikmat. Ya, yang sudah lama tidak berbagi, silahkan. Yang belum pernah, ayo berlatih. Amin. Silahkan, saudara-saudari. Yang sudah sering berbagi nikmat, backup ya, jangan sampai terlalu lama hening. Silahkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudari untuk membagikan kebenaran. Amin. Oh Tuhan Yesus, ya. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas saudari, silakan. Amin, puji Tuhan ya. Saya menikmati berita pagi ini juga kembali diterangi ya. Tadi dikatakan cawan ya. Ini ketika kita mengambil cawan ini ya berbagian ya tadi. Oh Tuhan Yesus, seperti yang diuraikan saudara yang tadi, kita yang awalnya adalah yang hanya layak untuk dijatuhi hukuman ya,
tetapi Tuhan itu sendiri sudah minum cawan pahit, cawan murka ya, sehingga hari ini kita bersama-sama ya minum cawan berkat, yaitu diri Allah ya. Dia yang telah mengorbankan dirinya, darahnya tercurah ya, tercurah bagi kita. Nah, hari ini kita mengambil bagian, kita menjadi ambil bagian memiliki berkat ya, cawan berkat itu sendiri ya. Oh Tuhan Yesus, nah ini adalah sungguh mestika ya, kita sungguh mengapresiasi hal demikian ya. Dan juga yang terakhir adalah cawan kita perlu memberitakan ya. Memberitakan ini tadi saya menikmati ya, bahwa tidak hanya kita ini datang mengingat saja, tetapi kita pun ketika datang sidang pemecahan roti ya, oh Tuhan Yesus ya, tadi disinggung perkara membuka mulut ya. Kalau kita memberitakan ya, pasti kita akan datang, tidak hanya duduk saja, tapi kita pun juga dapat membuka mulut kita berdoa, berkidung, memuji ya, sampai Tuhan itu datang kembali kedua kalinya. Nah, ini pun juga kita perlu pengharapan kita ya akan kerajaan 1000 tahun. Nah, kita beritakan ini, kita ingat dia ya dalam sidang pemecahan roti. Puji Tuhan, biarlah kita juga terus mengapresiasi, mengingat, memberitakan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, kita harus memberitakan, saudari. Silakan dilanjut sebetulnya. Amin. Oh Tuhan Yesus ya. Kita juga mengapresiasi ya perkara darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita ya. Oh, bukan hanya untuk menebus kita, tetapi ini merupakan suatu akte atau pernyataan yang kuat ya. Jadi saya bayangkan kalau kita memiliki bagian tanah ya di satu daerah seperti itu akan diperkuat kalau kita itu punya akte tanahnya seperti itu ya. Tuhan Yesus ya, bukti keselamatan kita itu juga diperkuat saudari dengan darah ya, dengan darah yang sudah dicurahkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan ketika kita datang ke meja Tuhan, makanya sidang pemecahan roti itu sangat penting ya bagi kita untuk menyatakan ya, dengan kekuatan darah, dengan kekuatan akte yang menyatakan bahwa kita ini memiliki suatu perjanjian dengan Allah, yaitu di dalam perjanjian ini diri Allah sendiri menjadi bagian kita, menjadi hak kita, menjadi warisan kita yang hari ini bisa kita nikmati. Dari ketika kita mengitari meja Tuhan, di situ ada bagian roti dan cawan ini mengacu kepada semua berkat ya, semua hak kita yang kita miliki di dalam diri Allah itu sendiri ya. Ketika Allah kita terima, kita bisa mendapatkan berkat Allah yang menyerupakan kita, menjadikan kita serupa dengan Allah. Oh Tuhan Yesus ya. Jadi ketika kita datang di sidang pemecahan roti, ini yang harus kita beritakan ya, yang harus kita umumkan, yang harus kita proklamirkan kepada alam semesta ini. Oh saudara-saudari, sidang pemecahan roti bagi saya itu sesuatu yang begitu mistikal ya. Oh Tuhan, kita memasuki suatu alam rohani yang begitu ajaib ya saudari ya. Oh Tuhan Yesus ya, di bawah kesadaran kita, di atas kemampuan logika kita bisa menikmati perkara-perkara yang ilahi dan mistikal demikian. Ini seharusnya membawa kita itu semakin takwa ya, takjub ya, ketika kita mengitari meja kasih Tuhan, meja pemecahan roti. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa atau umum ya, rutinitas yang seperti kita orang Kristen harus datang ke gereja setiap minggu. Tetapi ini adalah perkara yang besar, perkara yang serius saudara-saudari ya, bahwa alam semesta harus tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang ditebus oleh Allah. Kita ini adalah orang yang dikuduskan, disisihkan bagi Allah. Darah di cawan inilah yang menyatakan bahwa
kita adalah orang-orang yang sedemikian, orang-orang yang dipanggil Allah untuk menerima berkat Allah yang besar itu, saudara ya. Oh Tuhan, ini harus kita beritakan di zaman ini sebagai jembatan waktu ya, antara zaman kasih karunia gereja sampai zaman kerajaan waktu Tuhan datang kedua kali. Di dalam pemecahan roti juga, saudara-saudari, harus ada atmosfer yang betapa kita sungguh mendambakan kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk mentransfigurasi kita ya, Tuhan, supaya kita mendapatkan tubuh mulia Tuhan, juga mendatangkan kerajaan Tuhan, juga mengakhiri pekerjaan jahat musuh. Itu dari seharusnya sidang pemecahan roti ini adalah pameran kita ya, pameran dan menyatakan bahwa selama seminggu sebelumnya kita adalah orang-orang yang menikmati Tuhan yang sedemikian ya, melalui darahnya ya yang menghapus dosa kita, juga melalui hayatnya yang menopang kita selama seminggu ini, kita pamerkan saudari dalam sidang pemecahan roti, sehingga pemecahan roti ini adalah sidang yang memuliakan Allah, memamerkan Allah, juga mempermalukan musuh Allah. Oh puji Tuhan atas berkat yang begitu besar menjadi bagian kita hari ini, menjadi cawan kita hari ini, nasib kita hari ini, saudari ya. Oh kiranya melalui berita ini kita semakin didorong untuk maju ya. Tiap hari boleh menikmati Tuhan sebagai bagian kita, sehingga di dalam sidang pemecahan roti kita tidak diam, kita tidak bungkam. Oh Tuhan, tetapi kita boleh meluap dengan sukacita, ucapan syukur, proklamir bahwa Tuhan adalah bagian kita yang melepaskan kita dari dosa-dosa, juga menjadikan kita memiliki Allah sebagai bagian berkat kita hari ini sampai kekekalan. Amin. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Silakan disambung, saudari. Puji Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Masih banyak waktu, silakan saudari. Saudari Sri, Saudari Marta, Saudari Nora. Amin, silakan. Amin, saudara-saudari. Oh, betapa kita sangat memustikakan darah ini ya. Amin. Karena darah ini adalah darah perjanjian Allah pada kita, atau darah menjadi darah berkat yang sudah dicurahkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi ternyata melalui darah ini kita betul-betul sudah menjadi miliknya, fakta bahwa ternyata kita ini adalah milik Tuhan sendiri. Kalau tidak melalui darah ini, dikatakan tadi kalau kita membaca di ini bahwa pintu hayat itu tertutup pada waktu manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi setelah melalui pengorbanan Tuhan Yesus ini, darah perjanjian ini juga menjadi satu cawan yang menjadi berkat bagi kita hari ini. Kalau berkat ini salah satu adalah kenikmatan dan hayat. Nah, hayat ini harus hari demi hari oleh darah ini kita bisa mendapatkan hayat ilahi. Nah, kemudian saya melihat berita tadi, ternyata melalui fakta yang Tuhan sudah memberi kita menjadi miliknya sepenuhnya, kemudian kita ada setelah, yaitu gereja sampai kekekalan. Jadi kalau kita sudah menjadi miliknya, kita sungguh-sungguh bisa berbagian di dalam gereja. Nah, gereja ini adalah jalan salah satunya untuk betul-betul kita bisa mempraktekkan atau menyalurkan perjanjian Allah itu kepada banyak orang. Tadi kan dibilang kita harus menyaksikan, bersaksi bahwa inilah fakta di alam semesta ini, bahwa darah ini sudah betul-betul menjadi bagian dari orang-orang pilihannya, termasuk kita hari ini. Sehingga dengan perjanjian ini harus menjadi satu kesaksian, bahwa banyak orang bisa tahu kalau tanpa lewat darah ini tidak ada satu orang pun yang bisa
mendapatkan berkat ilahi atau berkat perjanjian ini. Nah, puji syukur kepada Tuhan, saudara-saudari. Hari ini pun di dalam kita betul-betul harus memustikakan darah perjanjian ini yang terus-menerus kita nikmati. Kalau hari Minggu di atas meja itu ada darah perjanjian, ada Kristus yang sudah tersalib, Kristus di dalam kebangkitan ini sungguh-sungguh menjadi satu kehidupan. Makin kita makan minum darah ini, cawan dan roti ini, makin kita menjadi esa dengan dirinya. Sehingga dalam penghidupan gereja tidak mungkin kita tidak bisa menyaksikan perkara ini di alam semesta, karena iblis pun sudah ditaklukkan melalui pengorbanan Tuhan di atas salib. Dan kita harus memberitakan bahwa darah perjanjian ini adalah darah bagi kita semua umat pilihannya. Jadi kita terus memustikakannya setiap kita makan tubuh dan darah Tuhan di meja Tuhan setiap hari Minggu. Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terang yang saya dapat pada pagi hari ini mengenai cawan itu bukan hanya darah Tuhan saja, tetapi juga darah perjanjian, yaitu cawan berkat. Tadi dikatakan cawan adalah tiap-tiap orang ada bagiannya atau ada jatahnya atau ada nasibnya. Nah, Tuhan Yesus rela minum cawan yang harusnya menjadi bagian kita, sehingga kita bisa dikembalikan pada bagian kita, yaitu kita sudah ditentukan di dalam kekekalan, yaitu menjadi bejana untuk tujuan yang mulia. Tadi juga dikatakan darah jangan dianggap hanya untuk pengampunan dosa, tapi darah adalah pembuka jalan untuk kita menerima isi cawan. Isi cawan itu untuk kita orang-orang pilihan yang akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tadi juga dikatakan cawan itu adalah bagian atau nasib kita semua, karena kita sudah disahkan secara hukum oleh darah perjanjian. Juga tadi di kitab Matius, minumlah kamu semua dari cawan ini, itu adalah cawan berkat perjanjian baru yang ada di dalam diri Allah sendiri yang menjadi bagian kita. Puji Tuhan, setiap kita mengikuti sidang pemecahan roti, di situ seharusnya itu memberitakan tentang Kristus yang tersalib, yaitu kematiannya yang adalah kuasa Allah dan hikmat Allah, adalah untuk mempermalukan musuh. Kita harus menjadi kesaksian di hadapan manusia, kita harus jadi kesaksian di hadapan setan-setan dan juga malaikat yang jatuh. SPR juga itu suatu tontonan untuk memberitakan tentang kuasa Tuhan, yaitu Kristus yang tersalib, juga untuk memamerkan kehebatan Kristus yang tersalib yang mengalahkan dosa dan maut. Tadi juga dikatakan sidang pemecahan roti untuk memberitakan Tuhan sampai Tuhan datang. Jadi gereja mendatangkan kerajaan 1000 tahun. Puji Tuhan untuk berkat perjanjian baru yang adalah Allah sendiri yang menjadi kenikmatan kita. Amin. Amin. Silakan saudara-saudari.
dari Sri, dari Ano, dari Agus, silakan cerita dari ini. Puji Tuhan ya, saudara-saudari, saya juga terjamah di perkataan yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ada bejana yang memang ditentukan untuk ditimpa murka ya, bukan bejana yang hina. Jadi ini membuat saya juga harus terus kita berjaga-jaga agar jangan kita merasa kita adalah bejana yang mulia sehingga kita tidak menjaga hidup kita, sehingga pada akhirnya kelak di kerajaan 1000 tahun kita didisiplin tetapi tidak menjadi raja bersama Kristus. Juga mendoakan semua kaum saleh agar kita tetap mengapresiasi, memustikakan kasih Kristus yang begitu besar, yang telah memberikan dirinya atau sehingga cawan itu ada ya, cawan berkat. Ketika dia tersalib itu adalah cawan berkat buat kita, untuk kita dibebaskan dari penghukuman, untuk berbagian dalam cawan berkat ini. Setiap kita meminumnya, kita mengenang akan Dia yang sudah menggantikan kita, sehingga hidup kita dari hari ke hari terus menjadi saluran hayat untuk banyak orang, dan kita pun tetap tinggal di dalam air hayat itu atau di dalam Kristus, sehingga kita tidak kering, kita tidak usang, kita terus diperbaharui dari hari ke hari di dalam Kristus. Amin. Amin. Benar ya, katakan saudari bahwa pameran kita di saat sidang pemecah roti itu memang sangat dipengaruhi gitu ya, dari hari seharian kita gitu ya. Bagaimana kita bisa memamerkan kemenangan Kristus, bisa menyatakan kemuliaan Kristus di saat sidang pemecah roti itu juga tergantung bagaimana kita terus berjaga-jaga. Kita sudah memamerkan kemenangan ini, namun di dalam sehari-hari kita terus dikalahkan gitu ya, terus ditipu oleh si musuh. Nah, inilah pentingnya terus mengaplikasikan ya, menerapkan kemenangan Kristus, darah Kristus ini yang sudah jadi darah perjanjian, cawan berkat bagi kita, yang sudah memenangkan kita, yang sudah menggantikan mestinya kita posisi di dalam cawan yang hukuman, cawan kutuk gitu ya. Kita seharusnya dibinasakan, namun sekarang kita sudah dikembalikan di posisi untuk menikmati Dia sebagai makanan kita, sebagai minuman kita hari lepas hari. Karena itu memang perlunya terus kita harus melihat perkara ini dengan berjaga-jaga, dengan hati yang takut dan gentar, terus mau menikmati Dia, mau mengaplikasikan darah cawan atau cawan perjanjian ini di dalam kehidupan sehari kita, sehingga saat SPR kita pun penuh dengan kekuatan gitu ya, untuk bisa memamerkan kemenangan Kristus ini. Seringkali saya juga saat waktu hari lepas hari itu, kita sudah berlatih ya, memproklamirkan kemenangan Kristus, kita berlatih untuk kembali lagi ke dalam roh. Namun memang di saat puncaknya, saat SPR itu
iblis itu seringkali juga menipu gitu ya pikiran saya, sehingga ada masalah untuk datang itu iblis itu sudah memakai panah api si jahat ini diluncurkan ke pikiran saya. Ada salah pendapat dengan saudara saya, dengan anak, itu sudah sangat mempengaruhi gitu ya sebelum kita SPR. Jadi perlunya terus menerapkan ya darah perjanjian ini, bahwa kita sudah dimenangkan gitu ya. Jadi saat SPR pun suasana atau atmosfer sidang pun bisa memuncak gitu ya, bisa memuaskan hati Bapa. Karena itu perlunya setiap kita saudara-saudari terus melatih roh ya, senang berjaga-jaga, sehingga musuh tidak ada kedudukan gitu ya untuk mempermalukan kita. Namun tidak ada satu celah atau lubang bagi si musuh untuk melawan kita gitu. Jadi perlunya terus darah ini diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudari. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh betapa saya mendapatkan hidup yang mulia ya. Ini betapa mustikanya darah Kristus bagi saya. Oh Tuhan Yesus, melalui darah Kristus saya mendapat bagian di dalam diri Allah sendiri. Allah sendiri menjadi bagian di dalam hidup saya. Oh Tuhan Yesus, darah yang memeteraikan ini menjadi berkat bagi saya. Puji Tuhan, dalam darah perjanjian ini saya memiliki satu pengharapan akan kemuliaan. Oh Tuhan Yesus, bagaimana Allah yang menjadi bagian ini senantiasa juga saya apresiasi. Oh Tuhan, terlebih dalam sidang pemecahan roti ya, bagaimana saya terus belajar konsentrasi, memuji dan memuliakan Dia atas pengorbanannya. Oh Tuhan Yesus, haleluya, darah Kristus membawa kita kembali kepada Allah, kepada pohon hayat. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan, melalui perkara ini saudara-saudari, biarlah berkat hayat, yaitu Allah sendiri, terus hari demi hari memenuhi di dalam diri saya, memenuhi kita semua, tersusun di dalam kita semua, melalui kenikmatan kita hari demi hari akan hayat ilahi ini. Oh Tuhan Yesus, kenikmatan hayat yang menjadi kemenangan kita. Oh Tuhan Yesus, melalui pujian, melalui ucapan syukur, berkat yang kita terima melalui pencurahan darah Kristus, amin, menjadi kelepasan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Oh Tuhan, bahkan Allah sendiri sebagai Sang Pencipta, amin, menjadi bagian dalam hidup saya. Mulia bagi Tuhan. Kematian Tuhan juga memiliki satu kuasa untuk mempermalukan iblis, Tuhan, Satan, dan semua penguasa kegelapan yang ada di udara. Oh Tuhan, syukur kepada Tuhan betapa kuat kuasa, amin, kematian dan kebangkitan Tuhan ini Tuhan diberikan kepada kita untuk menjadi pengalaman bagi kita. Tuhan, bagaimana mengapresiasi diri Tuhan, memustikakan darah itu yang telah tercurah bagi kita. Mulia bagi Tuhan, amin. Amin. Masih ada waktu, saudara-saudari, silakan. Silakan, saudari, waktunya masih boleh bagi hikmat.
dari Karisa mungkin. Silakan saudari. Baik saudari, kalau sudah tidak ada yang lagi buat, kita bebas berdoa ya, menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, Tuhan, syukur kepadamu. Kami mengucap syukur karena darah-Mu begitu ajaib bagi kami, melakukan banyak perkara keselamatan bagi kami. Oh Tuhan, kami orang berdosa, jatuh. Oh Tuhan, tapi Allah memberikan jalan keselamatan melalui penebusan di atas kayu salib, melalui pencurahan darah. Kami ada jalan untuk menuju pohon hayat. Oh, kami ada memiliki Allah sebagai bagian kami hari ini, jadi warisan kami hari ini, bahkan yang terus bisa membuat kami diserupakan dengan diri-Mu. Oh Tuhan, Kau terus memimpin kami Tuhan. Hari demi hari adalah hari kami menikmati Tuhan, agar di zaman ini kami mempersaksikan kematian Tuhan di atas salib. Oh Tuhan, yang membebaskan kami dari dosa dan membuat kami bisa hidup bagi Allah. Terima kasih padamu Tuhan. Amin. Terima kasih padamu Tuhan. Sungguh kami mengapresiasi kasih-Mu yang sedemikian besar untuk kami terus ada di dalam jalur hayat yang sudah Engkau tentukan bagi kami, sehingga kami terus berjaga-jaga di dalam-Mu, tinggal di dalam sungai kehidupan itu yang terus mengaliri kami, meluap di dalam kami, sehingga Tuhan kami boleh menjadi ekspresi-Mu, darah Adi-Mu yang terus menudungi kami dari semua yang jahat, sehingga Tuhan hari-hari kami adalah hari yang diperkenan oleh-Mu, yang terus terjaga, sehingga dimanapun kami berada, kami mencari saluran hayat. Tuhan berkatilah Tuhan. Persekutuan kami ini semakin banyak orang yang tersuplai, semakin banyak orang yang menikmati Tuhan. Untuk kami divitalkan, jadi anggota tubuh yang berfungsi, saling tunjang bangun satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, Terima kasih saudara-saudari. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Izin keluar. Amin.